Bab 43, Benteng yang Retak. Kabar kembalinya Ayla ke tanah air menyebar seperti gelombang kejut yang mengguncang seluruh struktur kekuasaan yang selama ini nyaman di balik tirai gelap di gedung-gedung tinggi tempat para elit bersarang. Percakapan tentang Ayla bukan lagi sebatas sarkasme atau ejekan. Kini, namanya disertai dengan ketakutan. Di kantor pusat Mahendra Group, suasana tidak seperti biasanya. Meja rapat panjang yang biasanya dipenuhi canda ringan dan rencana licik, kini hanya berisi wajah-wajah tegang dan tangan yang terus-menerus menggenggam gelas kopi. Mahendra berdiri di depan layar yang menampilkan berita utama. Ayla serahkan bukti lengkap kejahatan korupsi. Apa ini yang kalian sebut pengamanan? Bentaknya, suaranya menggema. Salah satu anak buahnya mencoba menjelaskan, kami tidak menduga dia berani melangkah sejauh itu. Semua informan yang kita tempatkan di KPK juga sudah ditarik setelah gelombang pengawasan baru datang. Lalu kalian, mau aku duduk diam menunggu digiring ke penjara? Mahendra meninju meja hingga gelas kaca pecah. Darah menetes dari tangannya, tapi ia tidak peduli. Cari cara lain. Aku tidak peduli legal atau tidak, pastikan dia jatuh sebelum aku yang jatuh. Sementara itu, Ayla kembali ke rutinitas barunya, pengamanan ketat, komunikasi terenkripsi, dan strategi media yang dikendalikan penuh oleh tim kecil yang setia, tapi ia tahu waktu mereka terbatas. Tak lama setelah penyerahan dokumen, beberapa media besar mulai menarik diri dari pemberitaan dukungan. Beberapa stasiun televisi mengamburkan wajahnya saat siaran ulang wawancaranya. Bahkan beberapa pengacara yang sebelumnya menyatakan siap membantunya tiba-tiba mengundurkan diri. Ini tekanan sistemik, gumam Prof. Nabila sambil membaca laporan analitik yang menunjukkan tren penyusutan dukungan dari institusi formal. Mereka sedang membangun benteng balik dan itu berbahaya, kita butuh benteng sendiri. Balas Ayla, dan benteng kita adalah rakyat. Malam itu, ia memutuskan untuk kembali turun langsung ke masyarakat. Bersama Reyhan dan dua relawan lainnya, mereka mengunjungi beberapa daerah di Jakarta yang terdampak korupsi proyek infrastruktur. Di salah satu gang sempit di kawasan Tambora, Ayla mendengarkan keluhan seorang ibu yang kehilangan anaknya karena jembatan ambruk. Mata wanita itu bengkak. Tangannya terus menggenggam foto lama sang anak. Mereka bilang itu takdir. Tapi saya tahu, itu karena anggaran yang dicuri. Kalau dana itu sampai ke proyek jembatan, anak saya masih hidup. Ayla menggenggam tangan ibu itu. Saya akan bawa suara ibu kemanapun saya pergi. Anak ibu akan hidup dalam perjuangan ini. Hari berikutnya, Ayla membuka forum terbuka di taman kota. Ratusan orang hadir. Sebagian besar adalah warga biasa yang sebelumnya tak punya akses untuk menyampaikan keluhan mereka. Forum itu menjadi viral. Video Ayla yang duduk di tengah warga, mendengarkan dan mencatat setiap cerita, tersebar luas di media sosial. Namun sukses itu juga mengundang serangan baru. Malam harinya, mobil yang biasa digunakan Ayla dilempari batu saat diparkir di luar markas koalisi. Kaca depan pecah dan pesan disemprotkan di bodi mobil. Kau tidak akan pulang dengan utuh. Ini sudah bukan sekadar intimidasi, kata Reyhan. Wajahnya gelap. Ini peringatan terbuka, tambah Randy, dan biasanya setelah peringatan datang tindakan. Ayla tidak gentar. Ia malah mengadakan konferensi pers mendadak, memperlihatkan kerusakan mobil dan membaca isi ancaman dengan lantang di depan kamera. Jika mereka pikir saya akan mundur karena pecahan kaca atau tulisan ancaman, maka mereka belum mengenal saya. Saya tidak takut, saya tidak akan mundur. Pidato itu kembali menyulut semangat publik. Tagar-pagar benteng Ayla trending selama 3 hari. Komunitas-komunitas kecil mulai bergabung sebagai relawan. Bahkan ada kelompok tukang ojek yang membuat jaringan pengamanan lokal
bagi tim koalisi, namun tidak semua orang bisa menanggung tekanan itu. Salah satu relawan muda, Dina, ditemukan pingsan di depan rumahnya karena overdosis obat penenang, tekanan sosial, dan ancaman bertubi-tubi membuatnya tak mampu bertahan. Ayla menjenguknya di rumah sakit. Di sana, Dina berbisik lemah, "Aku hanya ingin bantu, tapi ternyata dunia ini terlalu kejam, Mbak." Ayla menggenggam tangannya erat. "Kau sudah berjuang lebih dari cukup. Sekarang giliran kami melindungimu, istirahatlah, kami lanjutkan perjuanganmu."